Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi. Karena itu, seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Lebih dari 350 tahun lamanya, Indonesia di bawah kolonialisme Belanda dan Jepang. Selama itu pula, bangsa ini diperbudak oleh rasa takut, kemiskinan, dan kebodohan. Tidak diperbolehkan menimba ilmu, berkumpul, menyatakan pendapat, dan bersosialisasi. Semuanya di bawah kendali penjajah. Sampai suatu saat, bangsa ini mulai gerah dengan kondisi yang ada. Mereka mulai memberontak dan memperjuangkan hak mereka. Segala hal mereka korbankan. Mereka abaikan perbedaan yang ada. Perbedaan suku, agama, adat, dan bahasa bukanlah menjadi penghalang perjuangan, melainkan suatu kekuatan untuk merebut kemerdekaan demi tercapainya kedaulatan sebagai bangsa dan negara, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berjuang mengusir kolonialisme penjajah dari Indonesia. Sayangnya, perjuangan mereka mudah dipatahkan dengan taktik ulung Divide et Impera. Perjuangan mungkin belum berhasil, namun semangat kemerdekaan terus membara. Pada awal abad ke-20, muncullah ide dari kaum intelektual untuk membuat suatu perkumpulan organisasi yang bersifat nasional. 20 Mei 1908, organisasi bernama Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Hembusan semangat organisasi Budi Utomo terasa ke penjuru Indonesia. Budi Utomo menjadi inspirasi lahirnya organisasi lain seperti Sarekat Islam, Partai Politik Indonesia, Trikoro Darmo yang berubah nama menjadi Yong Java, Yong Ambon, Yong Bataksbon, Yong Celebes, Yong Islamitenbon, Pelajar Minahasa, Sekarukun, dan Pemuda Kaum Betawi. Yang puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928, seluruh organisasi Indonesia meleburkan diri dalam satu wadah Indonesia Muda dan satu ikrar yang sama, Sumpah Pemuda. Hingga akhirnya Indonesia mencapai titik puncak perjuangannya. Hari Jumat 17 Agustus 1945, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Indonesia untuk pertama kalinya memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Peristiwa bersejarah yang telah mengubah jalan hidup bangsa ini membuktikan bahwa perbedaan bukanlah penghalang tercapainya kemerdekaan. Keanekaragaman suku, adat, budaya, dan agamalah yang menjadi dasar para The Founding Fathers mengabadikan kutipan dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. 69 tahun sejak proklamasi dikumandangkan, banyak hal yang telah dilalui bangsa ini untuk mempertahankan kemerdekaan. Ironisnya, semakin umur bertambah, semakin bergilirnya waktu, bangsa ini tampaknya lupa cita-cita awal mereka. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika layaknya menjadi hiasan dinding kelas atau bahkan filsafat kuno belaka. Berbeda-beda tapi tetap satu juga, tidak sepenuhnya dimaknai oleh beberapa kalangan. Kasus Poso, Bali Nuraga, etnosentrisme, cultural lag, SARA,
menjadi bukti nyata belum terlaksananya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Yang tulisannya ada di kaki burung Garuda. Filosofi hidup bangsa kita. Cuma satu dari seluruh bangsa itu. Toleransi dan musyawarah mufakat. Punya kesatuan gitu. Persatuan bangsa. Dari artinya saja udah mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi menurut saya Bhinneka Tunggal Ika itu penting untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena itu falsafah hidup bangsa yang harus diperjuangkan. Karena kita tidak bisa memaksakan kita sama, maka kita harus sepakat untuk berbeda. Aku Bhinneka Tunggal Ika zaman sekarang tuh kayak udah dilupain, soalnya banyak orang-orang yang rasis akan karena harta, kulitnya. Itu banyaknya sara. Jadi misalnya jadi antar agama tuh kadang suka nggak damai, yang antar suku apalagi. Jadi di Papua yang gitu-gitu kan banyak kerusuhan gitu kan, yang itu tuh merupakan pelanggaran Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Ini hanya diketahui makna katanya, bukan dipahami maknanya. Jadi masih banyak terjadi kerusuhan dan lain-lain. Kecewa sekali karena zaman sekarang itu tidak menghargai zaman dulu. Sekarang suku-suku itu sama pecah belah, nggak dudobakan. Kalau dulu mah Belanda, Jepang, Republik itu semua bareng-bareng. Kenapa? Kalau sekarang saya mah kecewa. Jadi kacau begini, perselisihan terus. Cara mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika tuh dengan menghargai gitu, menghargai sesama. Cara mempertahankannya kan kita harus tetap bersatu gitu. Bersatu bukan menjadi satu. Caranya dengan toleransi, terus kayak gak egois, toleransi juga gak rasis. Nah itu Harapan saya itu semoga rakyat Indonesia makin cinta sama negaranya dan bisa membangun kembali negaranya untuk yang lebih maju lagi. Indonesia itu maju, lebih berkembang, anak-anaknya, pemuda-pemudinya bersatu. Jadi bangsa yang lebih baik. Harapan saya ke depannya Indonesia ini bersatu dan subur makmur, rakyatnya bersatu. Berbeda itu bukan berarti kita bermusuhan. Kalau ada yang beda, bukan berarti mereka harus dihancurkan. Tapi cobalah rangkul, siapa tahu itu bisa menjadi introspeksi bagi diri kita sendiri. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Kutipan dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular ini mengandung makna mendalam bagi bangsa Indonesia. NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bagaikan manusia dan jantung. Tanpanya NKRI akan terpecah belah, tidak terkoordinir, dan mati. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika adalah menyatukan seluruh keanekaragaman menjadi satu kesatuan. Namun, satu hal yang sering kita lupakan, bahwa sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika merupakan akar budaya bangsa Indonesia sejak dulu. Hidup dalam toleransi, perbedaan sudah dilakoni bangsa ini sejak zaman Majapahit atau bahkan lebih lama lagi. Sejak dulu, Indonesia dikenal sebagai negeri yang sangat kaya akan alam, suku, budaya, dan masih banyak lainnya. Ada lebih dari 17.504 pulau, 1.340 suku, dan 546 bahasa di Indonesia. Di antara semua itu, luhur kita mewariskan sesuatu yang amat berharga. Tidak bisa dibeli oleh uang ataupun digantikan barang mewah. Suatu yang harus diperjuangkan dan dipertahankan sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan bangsa Indonesia. Kita memang berasal dari tempat, suku, adat, bahasa, dan latar belakang yang berbeda. Namun dalam darah, jiwa, dan pikiran kita mengalir satu. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Bhinneka Tunggal. Tunggal. Tunggal